penutupan akhir tahun dan juga sesuatu hal yang tidak terduga juga akan terjadi, terutama bencana alam di mana akan adanya beberapa gunung yang akan meletus, dan juga kemudian di sini akan diwarnai angin ribut juga, dan nampak di sini ada satu daerah yang akan banjir ya, besar, sangat besar, banyak sakit ya, banyak penyakit, penyebaran penyakit yang memang nampaknya di sini juga disebarkan oleh suatu virus. Banyak orang kehilangan, banyak tangisan, api, longsor, angin ya, seperti yang kemarin baru-baru ini adanya kobaran api yang meletus di NTT ya. Kalau nggak salah itu sudah aku prediksikan beberapa bulan yang lalu, bahkan kemarin ya sudah ada gunung Merapi yang meletus, dan ini akan ada 3 gunung Merapi lagi yang akan meletus di daerah Jawa, 1 Jawa bagian tengah, 1 di bagian Sulawesi ya. Aku melihat akan adanya suatu gelombang angin yang besar, itu juga akan memporak-porandakan sebagian wilayah Jawa Timur. Kemudian ada intensitas air meluap dan tinggi di wilayah Aceh atau Sumatera ya. Bandung akan ada longsor, ada sebagian daerah juga yang akan mengalami hujan es atau salju, dan banyak lagi hal perubahan cuaca yang memang tidak kondusif. Intensitas emang air ya, dari panas kemudian ke dingin, dan juga sewaktu-waktu dari dingin ke panas, jadi ada pembekuan yang emang di sini aku melihat adanya kebocoran dari glase air ya. Itu akan terjadi di daerah bagian Bogor dan sekitarnya. Kemudian akan terjadi di daerah dataran tinggi seperti Bandung. Kemudian akan juga di Jakarta nanti akan ada sekali, tapi lebih banyak di daerah Bandung, Bogor, dan juga wilayah Jawa Tengah. Ada satu sosok yang akan muncul ya, sosok artis pria. Namun itu juga karena suatu kasus nanti akan muncul. Kemudian ada satu wanita, tapi ini berkaitan dengan karir, akan muncul seorang wanita. Kemudian ada beberapa kasus juga di sini yang akan berkaitan dengan kasus korupsi gitu ya, kayak kasus keuangan ya. Kemudian ada kasus yang akan menghebohkan adalah suatu kasus perselingkuhan, dan juga masih didominasi dengan pertikaian. Kalau aku lihat di sini adanya angin kencang yang diwarnai hujan salju, diwarnai dengan Gunung Merapi yang meletus, dan akan adanya bencana banjir. Bahkan ini lebih dahsyat lagi karena alam semesta juga ini membawa suatu penyakit yang luar biasa yang memang saat ini cuaca tidak kondusif ya. Namun di sini juga akan menjadi suatu keseimbangan alam, dan juga adanya sesuatu hal besar yang akan terjadi di akhir tahun. Banyak hal-hal, orang banyak lupa, orang juga banyak melakukan sesuatu hal yang memang di luar prediksi dan dugaan, dan banyak hal emang di sini kecelakaan juga banyak. Kemudian adanya suatu kasus peristiwa juga akan banyak terjadi di tahun ya. Yang boleh dilakukan di tahun 2025 yaitu tetap jaga kesehatan, tetap minum vitamin sebagai imun tubuh, kemudian juga perbanyak sholawat, ibadah, perbaikin, dan juga kalau bisa kalau di akhir tahun ini jangan terlalu banyak bepergian karena alam semesta juga sedang tidak kondusif. Iklim yang berbeda-beda juga akan menimbulkan banyak permasalahan atau banyaknya kecelakaan baik darat, laut maupun udara.
Akan ada wabah yang memang di sini nampaknya mulai dari sekarang pun sudah mulai dari iklim yang itu tadi ya, berbeda-beda, yang berubah-ubah, kita nggak pernah bisa prediksi. Bahkan ini juga wabah di tahun depan itu akan ada kaitannya dengan masih dengan pernafasan ya, dengan pernafasan, dan memang ini juga akan lebih mematikan dari sebelumnya. Namun sepertinya tidak akan membuat lockdown ya, tapi ini akan berpengaruhnya kepada banyaknya orang sakit ya, banyaknya juga imun tubuh yang akan melemah, bahkan berujungnya pada kematian. Kalau aku bilang parah, tapi mungkin di sini akan ada kebijaksanaan lain, sebab di sini juga kalau aku bilang kalau tahun lalu kita sebut COVID itu karena ada sesuatu hal kepentingan pribadi seseorang, maka memang yang tadinya tidak sakit pun ketika masuk rumah sakit pun bisa sakit ya, artinya emang ada kepentingan seseorang. Tapi yang kali ini memang agak lumayan penyakitnya, tapi insya Allah tidak akan, yaitu tadi kalau kitanya emang bersih dan sehat dan kemudian jaga vitamin, kemudian istirahat, mungkin akan bisa menolong ya, karena ini memang sangat mematikan dan ini akan terjadi bagi atau para yang suka traveling atau bepergian ke luar negeri ini, karena virusnya ada masih dalam sekitaran luar negeri. Akan ada ledakan baik gunung maupun beberapa industri ya, aku bilang beberapa industri yang raksasa yang memang akan terjadi di tahun 2025. Ada 3 kejadian, itu kecelakaan murni, kecelakaan kerja, ada juga yang memang 2 itu kecelakaan kerja, 1 itu memang ada sabotase dari pihak-pihak tertentu. Ya, aku bilang karena cuaca ini juga masih terjadi perubahan cuaca sampai tahun 2025, maka akan banyak kecelakaan bis, kemudian ada kereta api, kemudian pesawat ya, kemudian juga posisi di laut juga akan adanya kapal yang akan tenggelam, kemudian juga banyak kendaraan ya. Ini juga akumulasi di tahun depan juga akan ada artis yang kecelakaan mobil di dalam tol ya, maka ini harus hati-hati karena memang selain cuaca yang ekstrim, jalan juga pasti akan sangat licin sekali, maka kalau berkendaraan harus hati-hati dimanapun itu. Akan ada nanti seorang wanita, ini juga dia artis sinetron yang sedang berseteru, nanti pas tahun 2025 sudah merencanakan akan adanya pernikahan. Kemudian ada seorang juga pria yang nampaknya sudah bertekad bulat, dan seorang pria ini memang sudah merencanakannya dari tahun ini juga ya. Dia juga nampaknya akan menghebohkan, mungkin bisa jadi nanti akan ada 3 pasangan pengantin ya di tahun 2025. Ini juga akan menghebohkan kakak beradik ini. Kemudian akan adanya bencana banjir di Bandung hanya sebagian dari bencana kecil yang nantinya setelah ini akan ada lagi bencana yang lebih besar ya, karena saat ini intensitas dari hujan ini nampaknya semakin hari semakin lebih sering hujannya, maka itu juga akan ada beberapa daerah yang akan tenggelam. Kalau aku lihat di sini Bandung akan ada yang tenggelam ya, dan bahkan akan menjadi lautan ya, dan juga beberapa dataran tinggi di sini juga akan merosot ataupun akan mengalami yang namanya longsor besar, dan ini juga akan menjadi pertanda buruk karena seperti aku lihat alamnya dia di mana banyak orang yang memang menyalahgunakan alam semesta ini, seperti banyaknya industri terkait yang memang di sini kayak kekayaan alam kayak kapur, kemudian dikerukin gunungnya, kemudian sumber daya alam yang lainnya juga sudah banyak ditebang seperti pohon-pohon, penebangan pohon liar, kemudian juga adanya kerusakan alam lain, terutama banyak juga dari kayak tanahnya itu dikeruk ya, kayak bebatuan, kemudian pasirnya, maka itu juga kerusakan alam semesta ini juga maka akan mendukung adanya bencana yang sering terjadi di daerah Jawa Barat.
Harus apa yang jelas di sini masyarakat harus bisa menjaga yang namanya kelestarian lingkungan, terutama kalau misalnya beberapa kawasan hutan itu misalnya kita sudah mengambil sumber dayanya, harus ditanamkan kembali untuk menanggulangi banjir. Itu kan kita perlu namanya peresapan air ya, yaitu hanya bisa dilakukan dengan adanya penanaman pohon kembali. Kemudian juga kita juga harus tahu batasannya, jangan setiap hari kita kemudian tanah dikeruk atau gunung kapur misalnya dikeruk, itu juga akan menambah kerusakan ya, kerusakan alam, dan juga di sini akan menimbulkan suatu bencana juga karena kurangnya kesadaran masyarakat dan juga kepentingan-kepentingan dari orang-orang terkait ya, maka itu juga alam juga di situ, dan juga alam dan juga terjadinya bencana itu terjadi.